dari diri kita sendiri atau tergantung dari anak muda itu sendiri ya, karena dia tidak akan pernah bisa untuk merubah dirinya dari depresi menjadi normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Andi Romdani di podcast ngopi ini, ngobrol psikologis ini. Ya, pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial ya, yang walaupun sudah tidak asing lagi di sahabat-sahabat semuanya. Saya perkenalkan lagi di sebelah kanan saya ini Bang Celeng ya, Bang Ruslan SPD SPWN. Dan di sebelah kiri saya ini Bang Sapwan SPD MPSI. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita bisa podcast untuk hari ini dengan tema, karena kita melihat sekarang ini banyak sekali problem-problem ya yang terjadi di masyarakat kita, terutama tentang psikologis gitu. Makanya sekarang kita mengangkat tema apa penyebab yang membuat orang-orang, terutama anak-anak muda sekarang ini terjerat dengan depresi, stres gitu. Kenapa banyak sekali orang-orang yang bisa terkena dengan stres atau depresi ini, padahal masih masa-masa produktif ya, masih masa-masa kuat, pikiran masih bebas gitu, tidak terikat oleh beban apapun. Tapi kenapa banyak sekali kita menemukan sekarang ini ya, malahan anak-anak remaja itu terkena dengan stres atau depresi. Nah, dengan dua narasumber kita kali ini di ngobrol psikologis ini, kita akan coba untuk mencari tahu atau coba membedah apa yang menjadi penyebab dari depresi, stres yang terjadi di masyarakat kita saat sekarang ini. Ya, yang pertama saya persilahkan dulu kepada Bang Ruslan. Nah, melihat fenomena atau problem-problem saat sekarang ini banyak sekali yang depresi, bunuh diri, itu stres, itu apa penyebabnya gitu, menurut Bang Ruslan dari kacamata perspektif Bang Ruslan itu. Berdasarkan pengalaman yang hari ini saya lihat, banyak sekali remaja-remaja di usia produktif yang mengalami hal itu, terutama di salah satu desa di Sakra Barat ini sudah mengalami peningkatan kalangan remaja, kalangan mudanya yang memiliki penyakit itu, yang mengalami stres. Kalau saya lihat di lapangan, pertama yang menjadi salah satu penyebabnya sehingga mengalami itu kurang kontrol keluarga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, keinginan dari penderita yang keinginannya tidak tercapai, sehingga itu yang jadi beban pikiran oleh penderita. Salah contohin, salah satu misalnya keinginan yang seperti apa misalnya itu, apakah penyebabnya itu karena terlalu dimanjakan atau bagaimana gitu? Termasuk yang terlalu dimanjakan, misalkan kan terlalu dimanjakan oleh lingkungan. Nah, sehingga ada suatu keinginan yang belum sempat diwujudkan oleh lingkungan itu, maka itu menjadi salah satu penyebabnya, karena terlalu terbawa perasaan, terbawa pikiran. Nah, sehingga karena tidak mampu kita raih, tidak mampu kita wujudkan, maka karena kesiapan mental kita terganggu, sehingga itulah yang menjadikan kita cepat stres. Berarti mental harus kuat gitu ya. Ya, pertama mental harus kuat. Nah, kayak perbandingannya si A sama si B, walaupun sama-sama pikirannya, belum tentu belum tentu. Ada yang cepat dia stres, ada yang tidak stres lah kan.
tergantung mentalnya. Terus menurut Bang Sapuan, ya, menurut Bang Sapuan bagaimana? Karena kita melihat sekarang ini bukan di TV aja kita lihat sekarang ya, tapi di sini di sekeliling kita, di sekitaran kita itu banyak sekali yang terjangkiti oleh virus-virus atau penyakit-penyakit stres, depresi. Ini bukan orang tua saja, tapi sekarang udah anak-anak muda itu terjangkiti. Menurut Bang Sapuan itu bagaimana itu? Baik, terima kasih Bang Andre. Jadi kalau saya yang berpendapat itu, pertama adalah pikiran, ya. Yang kedua lingkungan. Kenapa dengan pikiran? Ya, karena zamannya sekarang itu adalah banyak anak-anak muda, bahkan orang tua pun juga ikut-ikutan seperti itu ya, karena tergejolak oleh pikirannya sendiri. Ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ruslan, mungkin karena pikirannya kacau ya dengan keadaan situasi yang tidak dapat tercapainya atau terwujudnya keinginan anak muda, itu bisa mempengaruhi mentalnya menjadi down ya, sehingga pemikiran dari anak muda itu tidak sampai di sana ya. Itulah yang akan membuat mentalnya memang anak muda bisa menjadi down seperti tadi yang saya katakan itu, karena banyak beban pikiran. Terlalu banyak beban pikiran. Selain memiliki beban yang pikiran, terkadang pikirannya itu tidak bisa membendung beban itu. Kedua, lingkungan ya. Karena sudah terbiasa dengan lingkungan di sekitarnya itu ya. Apalagi kalau sudah terjadi hal-hal seperti depresi, karena depresi ya hingga bunuh diri, udah ada yang terjadi 1-2 di lingkungan itu, maka yang lainnya pun juga akan menjadi ikut-ikutan seperti itu. Ya, ikut-ikutan seperti itu. Banyak yang seperti itu terjadi. Sehingga orang tua yang mau mengontrol si anak terkadang walaupun dikontrol lewat jarak jauh ataupun lewat dekat ya, namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungannya juga, maka itu akan sangat sulit sekali untuk merubah pola pikir si anak muda yang seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu Bang Andre. Berarti karena pikiran dan lingkungannya. Ya, berarti sama kayak Bang Lan tadi ya. Ya. Mentalitinya ya yang perlu diasah. Ya. Terus, ini solusinya itu saya beralih ke Bang Lan. Gimana solusinya Bang? Kalau apa yang perlu ya, kalau terkait dengan solusi, karena ini sudah banyak terjadi di lingkungan terdekat. Pertama, pemerintah, mulai dari pemerintah desa harus memberikan perhatian lebih kepada remaja-remaja kita ataupun masyarakat kita yang terdampak dengan penyakit itu. Nah, karena itu perhatian dari pemerintah desa harus betul-betul memberikan sebagai suatu solusi lah, lebih perhatian kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan atau tidak semakin hari semakin berkembang remaja-remaja intinya kita ya. Pemerintah itu terutama pemerintah desa itu harus ikut andil gitu ya, memberikan bimbingan itu atau arahan. Dari sekarang kan ada namanya program konsultasi remaja kan di masing-masing desa itu kan, itu sebenarnya harus terkasai oleh semua desa sudah memiliki. Ada yang sudah sudah aktif, ada yang belum jalan. Berarti konsultasi ini remaja. Program dari desa ini. Program kalau nggak salah program dari desa yang ada hubungannya dengan BKKBN, kemudian Dinas Kesehatan. Ini sudah kebetulan di desa kami sudah mulai berjalan. Terus Bang, kalau menurut saya yang bakal menjadi solusinya itu adalah tergantung dari diri kita sendiri atau tergantung dari anak muda itu sendiri ya, karena dia tidak akan pernah bisa untuk merubah dirinya dari depresi menjadi normal ya kalau
bukan dari dirinya sendiri, kan begitu? Ya, berarti dari diri Ya, dulu ya. pertama ya tentu dari dirinya sendiri dulu untuk mau merubah dirinya sendiri. Yang kedua, faktor orang tuanya memang sangat sekali untuk kita harapkan agar mendukung si anak ini agar tidak depresi. Jangan membiarkan anak itu dalam keadaan sendirian. Ya. Kalau misalnya anak itu dalam sendirian, apalagi ketika sedang merenung atau berpikir yang Nah, ini jalan masuknya ini Iya, kan, ketika kita sendirian itu kan sendirian, kacau, itulah di sana perannya orang tua, atau kalau bukan dari orang tua, ada mungkin keluarga atau teman-teman yang lainnya untuk masuk ke bersama dengan dia itu, iringi dia, temani dia begitu. Kemudian lawan untuk komunikasi apa hal yang dipikirkan sehingga seperti itu. Nah, kalau kita biarkan dia sendirian terus seperti itu, maka lama-lama orang itu juga bisa bunuh diri seperti yang Bang Andri katakan. Itulah membuat orang salah satunya menjadi depresi ya. Lain halnya dengan orang yang introvert ya. Kalau orang introvert itu kan memang biasanya hidupnya sendiri, dia lebih senang dengan sendirinya. Tetapi kalau ini sendirian dalam keadaan seperti itu dipengaruhi oleh mentalnya yang lemah. Kemudian kita tinggalkan dia tidak membersamainya, yaitu bisa penyebab terjadinya depresi dan pembunuhan terhadap dirinya. Seperti itu Bang Andri. Ya. Terus ini Bang Lang, ya, ini kan sudah pemerintah desa sudah mulai sekarang ini kan, sudah mulai berbenah, berbenah terlibat gitu ya dengan permasalahan-permasalahan seperti ini.